Kembali lagi bersama Brianjas Holy Company Channel. Saya akan memberikan suatu permainan, yaitu permainan puzzle ala rumahan, yang membuat permainan pada anak-anak dan berdampak positif pada anak-anak tersebut. Dampak apa sih yang diterima pada anak dalam permainan puzzle tersebut? Dan tidak mungkin toh sebagai orang tua melihat buah hatinya bermain yang berpengaruh dampak negatif. Pastinya orang tua bersinergi untuk memberikan kreativitas anak dalam berpikir maupun dalam berkreativitas, ya kan? Nah, puzzle ini yang akan saya buat akan berdampak dan berpengaruh positif kepada anak. Contohnya seperti menambah wawasan pengetahuan pada anak, lalu memberikan daya ingat kepada anak, dan ketiga, memberikan keteraturan anak pada aturan-aturan orang tua tentunya, dengan melalui permainan-permainan yang bisa kita atur pada anak tersebut. Nah, cara pembuatannya puzzle ala rumahan, yaitu alat dan bahannya tersebut sangat mudah, yaitu dari gabus, spidol, pisau ataupun cutter, cat lukis, kuas lukis, dan penggaris lingkaran maupun tutup botol bahkan gelas yang lingkaran ya. Lalu cara membuatnya, yang pertama, ukir atau buat sketsa bentuk terlebih dahulu dengan spidol pada gabus tersebut. Lalu kedua, ukiran atau sketsa pada gabus tersebut dengan pisau ataupun cutter. Lalu warnai bentuk-bentuk sketsa yang telah menjadi susunan puzzle tersebut dengan cat lukis yang terdiri dari segitiga, ketupat, parallelogram, bujur sangkar ataupun kotak, lingkaran, dan bapak atau ibu akan bisa membuatnya dengan motif atau varian-varian yang lebih banyak lagi tentunya. Dan ini sebagai contoh yang akan saya buat. Setelah diwarnai dengan cat lukis, maka tunggulah susunan puzzle tersebut sampai kering. Dan setelah kering, maka bisa dicoba pada tempat susunan puzzle tersebut sebelum diberikan kepada anak. Dan bisa juga ditambahi dengan gabus tersebut diwarnai atau diberikan motif-motif yang membuat anak itu lebih suka bermain pada puzzle tersebut dan lebih tertuju pada puzzle tersebut dengan minatnya. Lalu cara memainkannya, kalau dalam untuk kita mengorek sisi positif dan membangkitkan atau mengasah kognitif anak dan mengasah daya ingat anak dan mengasah ketaatan atau keteraturan pada kita, yaitu dengan cara memainkan, anak dituntut untuk memperhatikan tempat puzzle terlebih dahulu sebelum menyusun atau menaruh kepingan puzzle tersebut pada tempat puzzle tersebut. Lalu, berikan instruksi kepada anak tersebut dengan cara susunan puzzle berurutan. Setelah bisa melewatinya, bisa lakukan cara kedua dengan instruksi susunan puzzle acak. Seperti nomor 1 adalah segitiga, maka orang tua atau pengasuh mengucapkan nomor 4, yang dimana nomor 4 adalah lingkaran, dan acak sampai kepingan puzzle itu dipenuhi dan sesuai. Dan manfaat yang diperoleh dalam berbagai aspek dalam permainan puzzle tersebut, yaitu dapat melatih kepemahaman anak terhadap suatu objek. Yang kedua, dapat mengenalkan anak pada matematika tahap awal anak dengan cara memperkenalkan bangun ruang.
Lalu yang ketiga, dapat melatih daya ingat anak tentunya. Yang keempat, dapat bermain dengan di sisi lain mendapatkan sebuah pelajaran kepada anak. Yang terakhir, melatih kesabaran anak dalam hal menyusun puzzle-puzzle tersebut. Nah, jangan sampai meremehkan sebuah permainan-permainan yang alami ataupun permainan-permainan yang bapak atau ibu buat di rumah itu tidak berdampak. Justru itu akan berdampak positif pada anak. Dan walaupun era sekarang eranya modernisasi, era digital, anak dipegangkan oleh sosok HP, bukan permainan seperti susunan puzzle, lalu belajar berhitung, media gambar binatang, dan sebagainya. Di HP lebih lengkap sebetulnya. Akan tetapi, kepemahaman anak pada HP akan berkelanjutan. Dan pemahaman anak yang dari sisi positifnya akan mencari sebuah keinginan tahuannya lebih luas dalam bermedia digital, dalam HP tersebut. Tapi dampak buruk terhadap anak akan mengakibatkan kerusakan mata. Yang pertama, pada media kesehatan ya. Lalu yang kedua, dapat membuat anak merasakan sebuah ketagihan atau candu. Yang ketiga, takutnya akan menjadikan salah satu server yang salah. Terkadang kita lepas dari asuh orang tua, sebuah anak akan menggoogling atau mencari ingin tahu, akan tetapi Google tidak terlalu menangkapnya dengan baik, akan bisa merembet ke situs-situs yang tidak diinginkan, melainkan terdapat iklan yang 18 ke atas. Padahal pada fase anak tersebut masih belum mencapai pada fase dewasa atau fase remaja. Nah, jadi alangkah baiknya untuk orang tua dapat memberikan sebuah permainan yang berdampak positif pada anak-anak. Apalagi dalam bidang sebuah kepengetahuannya anak tersebut dan mengolah kognitif anak tersebut, memberikan daya asah ketahanan pikiran dia tersebut, dan memberikan dia pemahaman yang lebih luas, bisa dengan permainan-permainan yang ala kadarnya di rumah, dengan tentunya dengan bimbingan orang tua ataupun pengasuh. Walaupun tidak ada pengasuh orang tua dalam anak bermain, itu akan menimbulkan suatu kesalahan, apalagi anak tersebut pada usia 2 tahun atau 3 tahun ke bawah. Alangkah takutnya anak tersebut, apalagi memegang puzzle, takutnya itu suatu benda yang bisa dimakan. Nah, maka dari tersebut, sisi positif harusnya ada dampingan orang tua. Begitu menurut saya dan menurut pemahaman saya untuk suatu permainan puzzle yang saya buat. Sekian video dari saya, dan semoga video saya dapat diterima dengan baik oleh ibunda ataupun ayahanda yang untuk menginginkan buah hati atau anak tercintanya berkembang dengan baik. See you. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar ya. Dan apabila kalian menyukai konten-konten saya dari segi
edukasi, psikologi, ilmu pengetahuan, maupun tentang adventure, touring, ataupun bikers, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, tombol loncengnya ya, untuk agar mendapatkan informasi yang terupdate dari kami. Terima kasih.